Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan belajar bersama tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar bersama muatan PPKN KD 3.1. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Anak-anak masih ingat ya bunyi sila ketiga Pancasila dan simbol sila ketiga Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Hal itu melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pembelajaran 2 kita akan belajar bersama muatan SBDP KD 3.1. Menggambar objek benda. Anak-anak sering mendengar kata ilustrasi? Ya, apa yang dimaksud dengan ilustrasi? Ilustrasi merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Ilustrasi dapat berupa pemandangan, misalnya pantai. Nah, ketika menggambar ilustrasi, kamu dapat menambahkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ketika menggambar pantai, pemandangan pantai, maka kita dapat menambahkan gambar benda-benda di sekitar pantai, misalnya perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Nah, perhatikan berikut ini adalah cara menggambar ilustrasi pemandangan laut. Nah, yang pertama, seperti ini anak-anak. Yang kita gambar sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Kemudian, cara yang kedua, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Selanjutnya, yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Ini kita tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Kemudian yang keempat, tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa dan hewan laut. Selanjutnya yang kelima, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Kemudian yang keenam, warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat pewarna agar gambarnya semakin menarik.
Pada pembelajaran 3, kita akan belajar bersama muatan IPA, pengelolaan sampah, dan barang-barang bekas. Jika anak-anak mengamati benda-benda di sekitar, banyak sekali ya, nak, benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, yang tentunya akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita yang jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Nah, saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Apa 4R itu? Ya, benar sekali anak-anak. 4R, yaitu yang pertama reuse, kemudian yang kedua reduce, dan yang ketiga recycle, yang keempat replace. Baik, kita mulai. Yang pertama, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Jadi, jika di rumah anak-anak menjumpai kaleng bekas cat, anak-anak bisa menjadikan kaleng bekas tersebut menjadi tempat sampah atau pot tanaman. Ya, anak-anak. Selanjutnya, reduce. Artinya, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Selanjutnya, recycle. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Karena sapu tangan lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan tisu. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bersama materi menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Nah, pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Kita juga dapat mengemukakan komentar apakah komentar teman sudah sesuai dengan cerita. Kemudian kita dapat
menilai komentar teman-teman kita apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas. Silakan pada muatan IPA, anak-anak menuliskan kegiatan pengelolaan sampah dan barang bekas yang pernah kalian lakukan dan tuliskan kegiatan itu apakah termasuk reuse, reduce, recycle, atau replace. Jelaskan. Kemudian pada muatan SPDP, silakan anak-anak belajar menggambar ilustrasi benda-benda yang ada di sekitarmu. Tambahkan gambar lain sesuai dengan imajinasi. Kemudian warnailah dengan paduan warna yang menarik. Jangan lupa dokumentasikan foto kalian memegang kreasi gambar yang sudah dibuat. Sekian. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.